pagi anak-anak kelas 4. Kita akan kembali belajar agama hari ini. Mari siapkan buku cetaknya masing-masing. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali berserah, menyerahkan untuk mata pelajaran kami hari ini, untuk kami semua yang akan belajar. Bila kiranya kami boleh ditolong oleh Tuhan, boleh mengikuti mata pelajaran ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya anak-anak, kemarin kita sudah belajar dari bab yang pertama. Sekarang kita akan bersama-sama membuka di halaman yang ke-13 ya. Halaman 13 di dalam bab yang kedua, kita akan belajar tentang makna kehadiran Allah dalam hidup manusia. Oke, sudah? Lanjut, kita akan buka di halaman yang ke-14. Di sini ada satu cerita seorang anak yang bernama Cindy yang sedang merayakan pesta ulang tahunnya, dan dia tidak akan bersukacita ketika ayahnya tidak datang. Dia sedang menunggu ayahnya supaya dia bisa merayakan ulang tahunnya bersama-sama dengan ayahnya, dengan keluarganya. Kalau misalnya kita sedang merayakan ulang tahun, kita pasti sedih ya. Kalau kita tidak kalau kita tidak merayakan bersama dengan keluarga kita, tidak ada yang hadir, pasti kita sedih. Nah, begitu juga dengan yang dialami oleh Cindy. Dia menunggu, dia berdoa supaya ayahnya datang. Nah, di bagian yang paling bawah dikatakan, jadi makna kehadiran Allah dalam hidup manusia itu adalah bukti kasihnya kepada manusia ya. Bukti kasih Tuhan kepada manusia, terus membawa sukacita, menikmati semua berkatnya. Kalau Tuhan itu hadir dalam hidup kita, kalau Tuhan itu ada di dekat kita, kalau Tuhan itu selalu kita percaya, maka itu yang membuat kita bersukacita. Terus mempererat persaudaraan dan persekutuan. Nah, mengajarkan manusia untuk bersyukur dalam segala keadaan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, artinya kita akan belajar untuk terus bersyukur dalam keadaan apapun yang kita alami, karena Tuhan Yesus yang akan menuntun dan mengajarkan kita. Lanjut di halaman yang ke-15, anak-anak boleh buka. Di sini ada satu tugas yang harus kita kerjakan di dalam buku cetak kita, seperti 1. Menerima hadiah di sekolah peristiwanya. Terus yang kamu harapkan hadir siapa? Misalnya ketika kita mau menerima hadiah dari sekolah, siapa yang kita harapkan hadir? Apa alasannya kenapa kita mengharapkan itu? Terus ketika tampil pada perayaan Natal, siapa yang kita harapkan hadir? Misalnya keluarga, sahabat, atau siapa? Tuliskan ya. Lanjut nanti sampai di nomor yang ke-5 ya. Apa yang akan kamu lakukan kalau mereka tidak dapat hadir? Terus apa yang akan kamu lakukan jika mereka hadir, dan seterusnya. Oke, anak-anak pasti sudah mengerti ya. Lanjut di halaman yang ke-16. Halaman yang ke-16 ini kisah tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ya. Ketika mereka dikejar oleh Raja Firaun ya, oleh Raja Firaun bersama dengan pasukan-pasukannya. Nah, tapi Tuhan menolong bangsa Israel. Sini katakan bukti kehadiran Allah dalam peristiwa yang menyenangkan. Ketika bangsa Israel berada dalam keadaan yang mendesak, ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir dan juga oleh Raja Firaun, tiba-tiba ketika mereka berlari, di depan mereka ada laut Teberau. Nah, di sini dikatakan belum jauh mereka berjalan, ternyata Firaun berubah hatinya bersama para tentara yang mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel tiba-tiba ketakutan karena di depan mereka ada laut Teberau. Ketika itu Musa memohon pertolongan Tuhan. Musa ini berdoa kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka, mereka percaya akan pertolongan Tuhan. Tuhan menolong mereka. Tiba-tiba laut yang ada di depan mereka itu terbelah menjadi 2. Wah, bayangkan ya, terbelah menjadi 2. Terus mereka bisa lewat. Nah, mereka bisa lewat, mereka bisa berjalan, berlari,
sehingga bangsa Mesir dan juga Raja Firaun ketika mereka sudah sampai pada Laut Tebrau itu, tiba-tiba Allah membalikkan lagi lautnya sehingga mereka tidak bisa mengejar bangsa Israel lagi. Artinya Tuhan hadir dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan melakukan mukjizatnya, membebaskan mereka dari musuh. Lanjut di halaman yang ke-17 ya. Nah, tadi ya, ini ya penjelasan selanjutnya, mereka selamat ya. Baru dituliskan di sini nanti, tuliskan pengalaman yang paling berkesan di hatimu. Pengalaman yang dirasakan oleh bangsa Israel, ada nggak yang sama yang anak-anak rasakan? Apa sih pengalaman yang berkesan dalam hidupmu? Misalnya ketika sakit, saya berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba saya sembuh. Nah, terus mengapa peristiwa itu sangat berkesan bagimu? Karena saya merasakan kasih Tuhan misalnya, dan seterusnya. Oke. Di halaman yang ke-18, kita buka buku cetak di halaman yang ke-18. Di sini ada bukti kehadiran Allah dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Ternyata ketika kita juga sedang di dalam keadaan yang berduka, Tuhan juga ada di situ ya. Misalnya di sini ada seorang yang meninggal ya, saudara laki-laki dari Maria dan Marta. Mereka punya saudara laki-laki, yaitu Lazarus. Tiba-tiba meninggal ya. Mereka ini bertiga bersaudara. Nah, ketika Tuhan Yesus mengunjungi mereka, Maria berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Maria menangis dan Tuhan Yesus pun merasakan kesedihan itu lalu menangis. Nanti pada akhirnya Lazarus ini dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ya, boleh diperhatikan di sini. Terus ada lagi peristiwa yang tidak menyenangkan ya. Misalnya di sini dikatakan dalam pesta pernikahan yang meriah ada yang kehabisan anggur ya. Mereka kehabisan anggur ketika sedang ada di dalam pesta yang meriah. Nah, mereka pasti malu ya kalau misalnya ada kita sedang merayakan pesta, tiba-tiba makanannya habis, kurang. Padahal masih banyak tamu, pasti kita akan malu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di situ? Yesus mengubah air itu menjadi anggur ya, sehingga semuanya berkecukupan, tidak ada lagi yang kekurangan. Nah, terus di sini ada pertanyaan, kehadiran Allah dalam peristiwa yang tidak menyenangkan dibuktikan dengan keyakinan akan penyertaan Allah. Sekalipun kita sedang mengalami kekurangan, misalnya tidak ada uang, makanan kurang, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai. Selalu ada ucapan syukur meskipun dalam keadaan sedih. Misalnya ada orang yang meninggal di tengah-tengah keluarga kita, misalnya ada yang sedang berduka, kita sedang ada dalam keadaan susah, kita akan tetap belajar bersyukur kepada Tuhan. Oke. Lanjut di halaman yang ke-20, yang menjadi tugas juga seperti tugas yang pertama ya. Di sini dikatakan tuliskan 5 pengalaman yang menyenangkan hari yang pertama ya, kedua, ketiga, keempat, kelima. Hari pertama apa? Peristiwa tidak menyenangkan, terus apa yang kamu rasakan, terus apa yang kamu lakukan ketika mengalami itu ya. Dituliskan di sini, nanti untuk seminggu ke depan baru diserahkan ya, karena ini akan diisi sesuai dengan tanggal atau hari ya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya nanti sampai di nomor yang keempat. Nanti minggu selanjutnya baru diserahkan ya. Nah, halaman yang ke-21 kita buka bersama-sama. Di sini ada tujuan kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa. Apa tujuan Allah di dalam kehidupan kita? Apa tujuan kehadirannya? Kenapa Tuhan hadir ya? Kenapa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, di dalam berbagai peristiwa baik suka maupun duka? Pasti rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Nah, bisa anak-anak baca di sini ya, di halaman yang ke-21. Nah, penutup pelajaran kita hari ini yang menjadi tugas yang harus kita serahkan, kita foto dan kita kirimkan ke grup bersama
yaitu di halaman yang ke-22 sampai halaman yang ke-23. Sini ya. Ada tugas di jawablah pertanyaan berikut. Apakah kamu selalu bersyukur atas semua peristiwa dalam hidupmu? Kalau iya, tulis iya. Kalau tidak, tidak ya. Terus di sini nanti tuliskan kesimpulan yang diberikan guru. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang apa? Secara singkat boleh dituliskan di sini ya. Baru tuliskan pengalaman yang paling menyenangkan dalam hidupmu. Apa pengalaman yang paling menyenangkan dalam hidupmu? Misalnya ketika berulang tahun, atau ketika punya adik, atau ketika papa mama dapat pekerjaan yang baru, atau ketika kita dapat buku atau hadiah yang baru. Kita tuliskan di sini ya. Apa itu? Terus ceritakan di sini secara singkat. Itu nanti dikeringkan. Oke, demikian mata pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran yang berikutnya. Sampai jumpa hari Jumat ke depan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sudah selesai belajar agama hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami bahwa kami harus tetap mengundang Tuhan hadir dalam hidup kami. Dan kami akan mengerjakan beberapa tugas. Biarlah kami semua boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang boleh kita bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.